Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah kita udah nyampe. Dan sekarang kita mau ketok rumahnya Bu Yuli. Assalamualaikum. Mana nih Bu Yuli ini? Kita tungguin nih teman-teman. Baru datang langsung disambut dengan tulisan-tulisan motivasi yang membuat kita semakin semangat hidup. Udah gak sabar kita ngobrol sama Bu Yuli. Silakan masuk. Pikir dong, anak saya bilang begitu. Ntar kalau ibu ditipu gimana gitu. Saya bilang gini, mau nipu juga nipu apa, orang saya juga nggak punya apa-apa gitu loh. Jadi saat itu halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yuli. Selamat sore Bu Yuli. Apa kabar Bu Yuli? alhamdulillah. Makin cantik aja Bu Yuli ini ya. Nggak ada receh loh. Saya susah basa-basi sama Bu Yuli ini, langsung dibilang nggak ada receh. Ngumpet doang. Bu, sebelum kita mulai Bu, saya bisa nambah tinggi loh Bu. Ini kan nambah saya bertumbuh. Enggak lucu ya teman-teman ya. Mohon maaf. Oke, Bu Yuli, kita datang sore hari ini ke Bu Yuli, pingin denger ceritanya Bu Yuli, pingin lihat perjuangannya Bu Yuli nih. Kita mencoba memvisualkan gimana dulu Bu Yuli dari kecil sampai sekarang, perjuangan yang Bu Yuli rasain, perubahan hidup yang Bu Yuli rasain. Dan tujuan kita membuat konten ini sebenarnya untuk ini anak-anak muda penting untuk ngerasain bahwasanya apa yang Bu Yuli terima sekarang itu pakai perjuangan. Nah ini nih, banyak nih orang-orang yang kurang paham. Dia pikir Bu Yuli bisa sampai sekarang tuh bim salah bim agakadabra gitu loh. Dang gitu loh. Kayak Bandung Bondowoso membangun Candi Prambanan gitu ya, semalam aja gitu loh. Nah, Bu Yuli, kita kan tahu ya, Bu Yuli adalah seorang guru dari anak-anak berkebutuhan khusus dan sekarang juga mempunyai yayasan ya, yang punya yayasan sendiri. Dan berawal kita pernah mendengar Bu Yuli punya penghasilan itu nggak nyampe 100.000 sebulan. Iya betul. Wah, ini kan kejadian 4-5 tahun yang lalu nih. Nah, kita mau tahu dong masa kecilnya Bu Yuli. Dulu katanya Bu Yuli pernah dijanjikan sama orang tua akan keluar kota atau naik pesawat, dan itu nggak kejadian sampai. Itu tuh saya mau dengar langsung dari mulutnya Bu Yuli. Kita semuanya pingin tahu. Gimana Bu? Ceritain dong Bu. Ibu berapa bersaudara Bu? Saya tuh 4 bersaudara. 4 bersaudara perempuan semua. Kebetulan saya lahir di Cianjur Selatan. Bapak saya itu seorang guru gitu ya, ibu saya ibu rumah tangga sambil dagang gitulah, dagang perabotan di rumah gitu, baju-baju seperti itu. Jadi saya tuh dari semasa kecilnya itu, bapak saya memang belum jadi guru saat itu, masih petani. Bapak gitu. Saya ya, jadi ya walaupun dulunya sebenarnya tuan tanah lah ya di kampung gitu. Nah terus akhirnya setelah saya SD kelas berapa baru bapak saya diangkat jadi pegawai negeri. Diangkat jadi pegawai negeri gitu ya. Terus saya hidup itu benar-benar di kampung. Saya jadi dulu ya pokoknya perjalanan saya luar biasa lah lagi kecil itu. Jadi memang merasakan ya orang tua saya ya sederhana lah sebenarnya, nggak terlalu bawah banget gitu ya. Tapi mungkin karena perjalanan hidup gitu ya, saya tuh waktu SD ya sebenarnya sama dengan, cuman karena saya itu mungkin ngelihat orang tua, karena bapak saya juga guru gitu ya. Jadi saya dari kecil itu suka ngumpulin teman-teman atau adik-adik kelas juga untuk belajar membaca. Jadi saya itu memang udah ada suka seperti itu masih kecil juga. Senang mengajar. Jadi dari semasa kecil saya senang ngumpulin adik-adik kelas gitu. Saya sih kagetnya kemarin ketika saya ketemu dengan saudara gitu. Dibilang, "Teh, dulu saya bisa baca tuh sama teteh loh," gitu. "Oh iya gitu." Sampai ada kayak gitu. Kayak gitu.
memang tujuan saya itu dulu memang saya cita-cita sebagai guru sebenarnya. Nah, sebagai guru itu cuma hanya ingin seperti ini. Ketika saya tua nanti ada orang yang bilang ke saya bahwa Bu Yuli, saya ini dulu muridnya gitu. Saya tuh cuma seperti itu, pengen jadi guru tuh hanya seperti itu aja. Artinya orang itu sukses gitu, ada gitu campur tangan saya gitu. Iya. Saya suka seperti itu gitu. Jadi saya udah mulai ngajar-ngajar lah gitu. Nah disitulah saya sebenarnya lagi SD. Memang saya bukan anak yang pinter juga, cenderung saya lebih ke pemalu sebenarnya orangnya. Cuman kalau pas gitu ngajar saya bisa gitu. Tapi secara pergaulan saya kurang begitu berani gitu. Nah di situ saya kalau misalkan sempet teman-teman saya mau misalkan pramuka kemana gitu, saya itu selalu ditahan sama orang tua, maksudnya nggak boleh gitu. Mah orang-orang pergi jalan-jalan loh ke Sukabumi, saya mau gitu. Ibu saya selalu bilang, nanti ya teh kalau kamu punya suami, kamu bisa kemana aja, bilang begitu ibu saya. Dan itu bukan sekali gitu, saya selalu dijanjikan seperti itu gitu. Cuman saya jadinya, oh mungkin iya kali ya gitu kalau saya punya suami, nanti saya bisa jalan-jalan. Itu dari kecil itu? Dari kecil selalu begitu. Jadi saya ya nggak pernah, kalau teman-teman kemana saya ya nggak pernah gitu, nggak pernah kemana-mana gitu. Sampai akhirnya, cuman saya tuh emang orangnya ketika SMP nih ya Mas, saya tuh SMP nggak mau sekolah di yang deket gitu, saya maunya sekolah negeri. Jadi saya tuh berjalan itu lebih jauh lah ya. Jauh, 7 sampai 9 kilo setiap hari. Jalan tuh. Jalan kaki. Saya seperti itu karena saya seneng banget dengan sekolah. Dan akhirnya perjalanan saya ketika SMA pun saya kan di Cianjur kota. Berarti 90 kilo dari kampung saya. Oke, 90 kilo ya. 90 kilo dari kampung saya, jadi saya kos di Cianjur kota, saya masuk sekolah Pasundan, Ya, Bekasi Bandung tuh ya. 90 kilo tuh Bekasi Bandung. Oh iya, seperti itu. Ya saya jadi sekolah, jadi kos, pulangnya itu 6 bulan sekali ke rumah. Itu SMP? Itu SMA, kalau SMP pulang pergi. Yang 10 kilo ya? Oke. Kalau kita tarik kesimpulannya, Bu Yuli dari kecil tidak sengaja atau mungkin tidak disadari, Bu Yuli sudah mulai belajar dan praktek. Tadi Bu Yuli cerita kalau ya saya sebenarnya sekolah nggak pintar-pintar amat, tapi saya cenderung pemalu. Tapi apa yang saya dapat saya ingin ajarkan ke orang lain. Jadi kunci bekal dari kecil nih yang saya dengar dari cerita Bu Yuli adalah belajar praktek. Akhirnya itu menjadi sebuah karakter Bu Yuli yang Bu Yuli sadari sekarang. Bu Yuli kalau mendapatkan ilmu langsung pingin praktekin supaya bisa mengajarkan orang lagi sehingga belajar praktek lagi. Wah keren, emang luar biasa. Itu tuh SMA tuh Bu ya. Nah di situ setelah itu saya tuh kan orang tua ada perceraian lah ya. Jadi orang ibu saya tuh pisah sama bapak saya. Saya baru dengar nih Bu. Iya. Pisah sama bapak saya sebenarnya mereka dari SMP sih, saya SMP, mereka sudah pisah gitu ya. Cuman waktu SMA saya juga masih, karena bapak itu langsung pindah ke kota ngajarnya waktu itu. Pindah ke kota gitu, saya akhirnya tinggal bersama beliau ketika SMA gitu. Nah setelah itu saya ditarik ke Bogor sama keluarga dari ibu saya. Nggak usah di Cianjur lagi, di Bogor aja gitu. Jadi saya pernah ngerasain hidup di rumah orang. Wow. Itu keluarga atau benar-benar orang lain Bu? Keluarga sih, keluarga dari ibu saya. Jadi ya otomatis secara di situ saya kadang, aduh saya kok seperti ini gitu ya. Itu ternyata memang ya benar-benar apa sih, dari ngerasain enak sampai nggak enak sampai enak lagi nggak enak lagi lah seperti itu. Gitu. Jadi saya sempat tinggal di uak saya gitu. Kebetulan uak saya juga jualan, jadi saya itu sudah ya mungkin dididik secara tidak langsung gitu ya. Saya jadi pagi itu saya buat kue, saya goreng kue, saya sambil masak nasi, sambil nyuci. Jadi itu semua dikerjakan gitu sama saya gitu lah. Dan saya pun pindah sekolah ke Bogor. Saya itu kalau pengen uang jajan itu walaupun dikasih ya dari saudara,
Tapi saya juga mau mandiri gitu. Saya bikin kacang gitu dijual gitu. Oh iya. Berarti situ. Saya buat kacang telur gitu, terus di kelas itu saya simpen aja di meja gitu. Jadi teman-teman saya pada beli gitu. Itu hanya untuk sekedar pengen bahas gitu. Seperti itu. Banyak cerita. Ini seru nih. Jadi secara tidak sadar Bu Yuli juga melakukan pola-pola sukses tanpa disadari, di mana mempersiapkan dari pagi sampai siang walaupun sudah dikasih. Berarti kan itu zona nyaman sebenarnya, Bu. Benar nggak? Itu zona nyaman, tapi Ibu tetap mencoba hidup mandiri dengan berdagang kacang, goreng dari pagi, sambil nyambi belajar, membagi. Berarti manajemen waktu juga Ibu sudah terdidik tanpa disadari dari kecil. Iya. Wow, ini keren banget nih teman-teman semua ini. Ini kita mesti memahami sekali. Wih, apaan tuh? Oh, tahu. Enak ya di sini, tahunya dianterin. Bu Yuli. Jadi selesai dari pembelajaran belajar di rumah saudara juga, sembari belajar juga pada saat itu, perjalanan hidup Bu Yuli habis itu kemana lagi? Ya. Jadi setelah itu saya itu kan sempat gabung dengan jadi saya itu suka emang orangnya tuh menyodorkan diri gitu. Ketika saya dengan guru saya, contoh lah saya tuh orangnya lemah banget dalam bahasa Inggris. Saya udah punya pikiran gini, saya harus deketin guru bahasa Inggris gitu. Saya deketin tuh guru bahasa Inggris, terus akhirnya saya menjadi akrab dan diajaklah sama beliau, saya gabung di komunitas gitu ya, dulu ada di IPB. Saya akhirnya gabung bersama dosen-dosen. Jadi yang murid SMA tuh saya aja gitu. Jadi saya udah bisa gaul dengan mereka. Akhirnya saya sempet juga jagain tokonya mereka. Jadi komunitas itu punya toko baju gitu, sana muslim dan lain sebagainya. Nah, saya itu berada di situ gitu. Itu Ibu SMA? Saya SMA. Jadi saya SMA tuh selain saya dagang, saya juga kan kalau namanya di SMA itu ada majalah remaja gitu. Nah, saya itu jadi koordinator. Karena saya tuh kalau laku 10 kan saya dapat bonus. Jadi saya tuh selalu begitu gitu. Jadi apa aja saya kerjain deh, yang penting jadi uang gitu. Berarti Ibu gaulnya bukan sama sepantaran Ibu pada saat itu, tapi lingkungan. Wah, ini nyambung sama buku yang pernah saya baca tuh, Bu. Karena pergaulan itu akan mempengaruhi hidup kita 5-10 tahun ke depan. Berarti Ibu udah mendapatkan modal itu ketika Ibu masih duduk di bangku SMA. Iya, mungkin seperti itu. Oke, ini menarik nih. Sampai kenapa bisa terjadi hari ini? Kita kan tarik benang merah ya, teman-teman semuanya ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin pengalamannya sama seperti Bu Yuli, pengalaman hidupnya hampir sama, mungkin tekanan hidupnya ada yang lebih berat. Nah, kita mempelajari pola pikir Bu Yuli dan sikap-sikapnya Bu Yuli. Jadi waktu SMA, Bu Yuli memilih pergaulan melawan zona nyaman, harusnya bermain bersama teman-teman. Bermain juga lah, Bu ya, tapi nggak terlalu banyak kali ya. Tetap bermain, tapi mencoba mengupgrade pola pikirnya, mentalnya dengan bergaul sama orang-orang yang jauh lebih tua. Keren. Habis itu, Bu? Jadi setelah itu saya juga kan langsung saat itu saya bukan mau kuliah ya. Waktu itu tuh saya kan daftar jadi ABRI. Saya keluar SMA tuh. Saya sempet tuh sampai lulus sampai Bandung. Pas pengecekan usia saya 16 tahun udah keluar SMA. Wow, belum terima KTP udah lulus ya, Bu ya? Saya udah lulus, jadi nggak diterima tuh, suruh tunggu setahun lagi. Kalau kamu mau jadi kowat, tunggu setahun lagi ya, gitu. Usianya 17 tahun. Nah, saya daripada nunggu seperti itu, saya kan mau kuliah di perawat gitu kan. Ya udah, saya sambil daftar, terus baru saya masuk kuliah gitu ya, terus saya sambil kerja di rumah sakit.
Oke. Jadi diterima. Jadi waktu itu ada lowongan gitu. Cuman saya tuh orangnya walaupun saya baru masuk gitu ya, saya tuh kan orangnya ya udahlah mencoba aja gitu. Akhirnya saya mencoba untuk jadi perawat gitu ya, diterima di rumah sakit bersalin dulu waktu itu. Dan ternyata yang diterima malah saya gitu. Oke, itu umur ibu masih belum terima KTP tadi tuh? Terima KTP. Saya udah kerja sebagai perawat. Oh, menarik nih. Jadi saya banyak banget hal yang ya udah saya harus jadi orang gitu. Saya waktu itu sudah seperti itu. Berarti ibu udah meyakinkan saya harus jadi orang? Iya. Apapun itu jalan depan mata? Jalannya. Dan alhamdulillah saya juga ya walaupun bandel-bandel kali ya bandel saya tuh cuman mungkin kalau dulu tuh ada jam kosong kabur gitu. Contohnya seperti itulah, bandel-bandel amat juga gitu. Bandel positif lah Bu ya. Gitu. Jadi kalau ada jam kosong di akhir gitu majuin gitu kan. Oke. Seperti itulah di SMA tuh ya. Ya, terus saya kerja di rumah bersalin waktu itu, terus alhamdulillah saya juga ya sambil ya banyak hal yang saya kerjain gitu. Nah setelah itu saya ketemulah dengan Pak Agus. Ya yang Agus. Lalu teman saya. Gimana Bu, ceritain dong Bu. Aduh, saya waktu itu umur juga baru 17, mau 18 gitu. Nah setelah saya sambil kerja, terus teman saya SMA itu ternyata temenan sama Pak Agus. Ketika dia dirawat, saya dateng, nah terus dikenalin lah gitu sama Pak Agus itu. Terus saya kenalan gitu, dia bilang saya nggak mencari pacar ya, saya mau nyari istri gitu. Terus saya bilang, saya kan masih kecil gitu ya, waktu itu masih belum 18 lah ya. Terus setelah itu saya kira gini, kata teman saya, ya udah kalau emang udah ada yang mau mah kenapa enggak gitu. Saya bilang, terus gimana orang teman saya aja tunangan 2 tahun belum nikah katanya, kamu juga kayak gitu aja gitu kata teman saya. Akhirnya saya memberanikan diri mengiyakan gitu. Ya sudah gitu. Pas gitu ternyata cuman sebulan saya langsung nikah. Hah? Iya. Pak Agus usia berapa waktu itu? 23. Oke, berarti bedanya kurang lebih 6 tahun ya. 6 tahun ya. Saya 18 tahun. Jadi saya udah semester 2, saya udah kerja juga. Ketika Pak Agus saya bilang, kan bukannya mau nikah itu lama, saking saya juga nggak ngerti kalau nikah secepat itu gitu. Terus kata Pak Agus, ya udah kalau kamu siap nikah aja gitu. Terus kata ibu orang tua saya, ya udah kalau mau nikah mah, tapi waktu itu ngadepin bapak saya yang lumayan saya ngadepin bapak saya, ya saya bilang, Pak saya mau nikah gitu, waktu masih belum almarhum ya. Kata bapak saya, kamu harus selesai dulu kuliahnya. Harus selesai dulu kuliahnya. Saya bilang, tenang Pak, nanti juga sambil nikah, walaupun nikah saya tetap akan kuliah. Ya bapak saya walaupun nggak mengizinkan, lama-lama ya udahlah. Gitu. Luluh juga akhirnya ya. Udah gitu akhirnya ya udah kalau memang kamu mau nikah gitu. Akhirnya saya nikah di tahun 2005. Itu di 2005 di Januari 2005 nih. Oke, berarti ini ke berapa tuh? 16 tahun berarti ya? 26. 20. Ya maaf, matematika saya jelek sebenarnya. 26 tahun. Oh iya benar ya? Oh iya benar, saya udah tua juga berarti ya. Saya astagfirullahaladzim. Saya yang udah tua Mas. terus Bu. Iya, itulah akhirnya saya nikah gitu ya. Sempet kosong sebulan, terus saya akhirnya 2 bulan kemudian saya keguguran anak pertama. Itu anak pertama, terus ya perjalanan lagi akhirnya di 2006 saya melahirkan. Jadi pas usia saya 20 saya melahirkan anak yang kedua gitu ya. Kalau meninggal itu gitu. Jadi ya di usia 20 tahun saya punya anak yang saat itu saya main aja belum kenyang gitu loh, ngomongin main gitu ya. Tapi saya tetap ya saya jalanin gitu. Walaupun sekarang kata anak-anak dia, ayah sih dulu anak masih kecil dinikahin gitu. Anak saya bukan gitu. Tapi ya perjalanan gitu ya sampai akhirnya. Saya setiap 2 tahun punya anak
2 tahun punya anak, sampai akhirnya 5. Ya 6 sama yang total ketiga. sama anak yang pertama. Gitu. Jadi di usia 28 saya udah nggak melahirkan lagi nih. Sampai di situ. Selesai setoran lah ya. Selesai, tinggal gedein ya Bu. Iya, tinggal gedein. Ya, cuman perjalanan saya juga ya gitu, saya punya anak lagi ya kapan mainnya gitu. Tapi saya jalanin aja sih sebenarnya. Jadi dulu tuh saya walaupun ya nggak ngerasain main, ya justru punya anak juga jadinya ngerasa main gitu. Oke. Nah, jadi dinikmatin aja gitu. Ya alhamdulillah sih kehidupan saya dulu, mungkin kalau dilihat saya sekarang mungkin dulu miskin gitu ya, kata orang-orang nggak punya. Ya, saya sih sering juga dengar dari keluarga besar saya gitu yang suka bilang, kamu tuh punya anak lagi, udah tahu kehidupan juga kayak gitu. Saya kok nggak merasa ya kalau dibilangin sama orang saya miskin, saya nggak ngerasa bahwa saya itu susah atau apapun. Saya tetap bahagia gitu dengan kehidupan yang saya jalani gitu. Saya juga punya anak 5. Alhamdulillah sih suami saya juga nggak pernah direpotin gitu. Artinya ketika punya anak, suami kan orang-orang katanya bangun malam gitu. Alhamdulillah saya anak 5 nggak pernah. Dan kompak lagi berlima ya? Nggak pernah untuk bangunin suami malam-malam gitu. Seperti itu tuh saya nggak pernah gitu. Jadi artinya ya udah saya jalanin. Bahkan anak saya sakit pun, kalau suami saya masih di kantor, saya nggak pernah telepon bahwa anak sakit. Karena dalam pikiran saya begini, kalau saya kasih tahu hanya buat dia bingung dan dia mau ngapain, orang dia kerja, kerjakan sama orang gitu. Benar. Ya seperti itu. Jadi yang saya ya sudah, ada Tuhan kok gitu, ada malaikat kok yang bantu saya gitu. Saya seperti itu. Jadi mau pekerjaan rumah apapun, saya nggak pernah minta bantuan gitu. Karena saya kembali lagi bahwa ini tugas saya, ini tugas saya gitu. Ini menarik teman-teman semuanya. Ini kesimpulannya saya kebablasan nih tadi. Harusnya saya menyimpulkan dulu ya. Ini pertama yang saya bold ya, garis bawah ya, underline ya, cetak miring, semuanya ditebelin lagi. Adalah Bu Yuli tanpa disadari ibu mempunyai mental kaya sebelum kaya. Mungkin, iya sih saya seperti itu. Karena ibu merasa kaya. Orang bilang ibu susah, ibu bilang kamu kehidupannya lagi anak 5 lagi ini gitu. Karena mereka berpikir pakai logika, sedangkan ibu tidak berpikir secara logika, tapi ibu mempunyai iman yang sangat kuat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwasanya dengan saya diberikan hal ini sama Tuhan, saya yakin Tuhan pasti memberikan jalan. Dan ibu merasa ibu berkecukupan dan sangat kaya gitu loh. Saya punya anak 5 ya, nggak semua orang bisa mampu punya anak 5. Benar ya Bu ya? Iya. Belum tentu bisa ada yang nggak dikasih umur panjang sama Tuhan ketika melahirkan anak. Ibu 5 anak selamat, sehat walafiat lagi. Jadi ibu merasakan syukur ya. Di sini ya kita bold. Kalau kita pandai bersyukur akan ditambah nikmatnya Bu ya. Dan saya dapat di cerita ibu tadi. Jadi dan yang kedua tadi ibu ngomong adalah saya menikmati hidup. Padahal ibu berjuang. Berarti ibu menikmati perjuangan ibu. Wah, ini keren nih teman-teman nih. Semangat nih. Alat gym ada nggak alat gym saya kayak? Ini menarik. Ini menarik karena banyak orang merasakan perjuangan adalah siksaan. Sedangkan ibu nikmati perjuangan ibu merawat 5 anak dan ibu sangat mengetahui dan paham Pak Agus juga berjuang untuk 5 anaknya dan istrinya. Dampaknya tadi sifat-sifat ibu di mana ibu nggak mau ngerepotin suami, ibu bisa backup sendiri. Saya yakin ada Allah dan malaikat. Ini keren nih teman-teman nih. Kita lanjutin sampai 5 jam. Gimana? Ini banyak orang yang nggak ngeh soalnya Bu. Nggak, perjuangan mereka merasa itu tersakiti. Ini kayak cobaan. Padahal perjalanan ya Bu ya. Namanya perjalanan kan enjoy the journey katanya. Iya. Kalau bahasa Inggrisnya gitu ya Bu ya. Menikmati aja perjalanannya. Jadi kesimpulannya lagi, janji orang tua ibu ketika punya suami keluar negeri dan lain-lain, kejadian nggak sama Pak Agus nih? Nah, tuh. Saya justru begini. Saya bilang tadi gitu ya. Saya memang jalanin hidup itu ya udah gitu lah.
ada misalkan gini, saya tuh nggak pernah basa-basi orangnya, ketika ada orang datang saya punya rezeki ya saya kasih, kalau enggak juga saya nggak pakai ambil pusing gitu ya. Emang kehidupan kita seperti ini gitu, mau diakuin atau enggak sama keluarga besar nggak masalah gitu. Nah cuman saya bilang gini ya, kalau misalkan melihat orang-orang, jadi gini, saya itu selama 23 tahun saya nggak pernah punya teman arisan gitu, kayak orang-orang lah gitu ya, teman kompong gitulah. Kompong. Saya tuh nggak punya. Gitu. Akong lah, anak nongkrongnya nggak ada nih Bu ya. Itu ada begitu gitu. Saya kira tuh kehidupan orang juga kayak saya aja gitu loh. Jadi saya tuh kadang nggak melihat orang luar. Saya full aja gitu ngurusin anak dan keluarga. Tapi saya bukan berarti saya walaupun di rumah saya diam gitu, tetap saya belajar karena saya tuh orangnya senang belajar. Jadi saya selama walaupun punya anak 5, saya sambil kuliah juga, saya sambil belajar juga. Dan selesai nggak kuliah Ibu? Tinggal sedikit lagi sebenarnya. Ini saya terakhir ambil jurusan bimbingan konseling. PAUD untuk PAUD. Untuk PAUD. Wah, nanti kita lanjutkan ke PAUD nih. Ini yang ini dulu nih. Ya, seperti itu. Jadi dulu saya sempat juga ikut pendidikan di guru matematika. Saya walaupun di guru saya status selalu ibu rumah tangga. Jadi dulu ada orang yang mengadakan pendidikan untuk guru matematika. Gitu ya, saya tuh dari 500 peserta yang ibu rumah tangga hanya saya. Yang lain-lain itu kepala sekolah, guru dan lain sebagainya. Tapi saya memberanikan diri aja, saya ibu rumah tangga juga saya punya potensi loh, saya gitu. Padahal mah saya nggak ngapa-ngapain gitu, cuman percaya diri aja gitu. Dan ternyata setelah beberapa saat gitu, setelah selesai, yang lulus itu 3 orang Mas. Yang lulus jadi guru matematika itu 3 orang. Salah satunya di situ ada saya. Saya itu walaupun memang sih ngelihat orang tuh ngelihat kayak diem di rumah doang, tapi saya juga sambil bertumbuh juga gitu. Artinya saya juga pengen juga sih, ya kan kebayang gitu anak saya nanti gede gitu. Seperti apa kalau saya diem aja nggak mungkin gitu. Jadi saya emang seneng belajar lah gitu. Nah akhirnya saya sempat juga ya ketika punya anak 5 anak, ya waktu itu kan masih pada lumayan ada yang SMA, ada yang SMP, ada yang SD gitu. Saya sempat gini juga, ya Tuhan gitu, kok apa doa ibu saya nggak dikabul ya? Saya gitu ya. Saya itu ya ada satu di rumah aja gitu. Jadi apa doa ada apa? Nggak ada temen nongkrong. Ya pokoknya nggak punya ini, tapi cuman ini doang sih kata ibu saya dulu, kalau punya suami itu mau kemana aja bisa. Mungkin ada yang salah nih gitu sama doa ibu saya kali ya. Padahal katanya doa ibu tuh mujarab gitu ya. Tapi saya sampai waktu itu pernikahan saya di 22-an, 22 mau 23. Kok sampai umur segini saya di sini aja gitu. Walaupun saya banyak bersyukur sih gitu. Artinya ketika melihat orang juga, ya saya sih nggak pernah melihat ke atas ya, terlalu atas, karena intinya gini, yang kehidupan di bawah saya juga masih banyak. Nah disitulah saya mulai ketika saya pindah ke Pamulang, gitu ya. Saya di situ kok di lingkungan nggak ada PAUD, nggak ada apa. Saya lah yang membuka di situ, awalnya membuka les membaca gratis untuk warga di situ. Karena saya nyekolahin anak, kok ada anak kelas 4 SD, kelas 5 SD belum bisa membaca. Gitu. Jadi saya tuh tergerak lagi lah di situ. Saya bilang ayo pada les di tempat saya gitu. Kita gratis membaca 3 bulan, saya jamin bisa membaca. Nah disitulah di teras rumah saya tuh ramai Mas, setiap hari. Jadi saya tuh kan nggak enak juga diem doang. Saya selalu memang dari dulu juga sebelum saya ke Pamulang saya juga buka TK, buka pokoknya yang penting berkecimpung di dunia pendidikan lah. Walaupun saya selalu menggratiskan untuk mereka. Wow. Seperti itu. Sudah berbagi dalam kondisi apapun. Nah yang 50.000 sampai 100.000 sebulan tuh siapa yang bayar? Nah itulah ceritanya ya. Karena saya itu buka lesnya di rumah, terus saya kok ada masjid samping rumah saya itu besar, tapi kok
nggak ada kegiatan. Sedangkan saya itu kan pendatang. Saya ngelobi orang situ, coba deh di masjid ini buat PAUD gitu. Nah akhirnya kata dia, kan saya nggak bisa gini. Ya udah saya yang ngajarin. Saya yang ngajarin cara ngajar seperti apa, cara ininya, pokoknya saya ajarkan. Oke, akhirnya terjadilah akhirnya ada PAUD lah di situ waktu itu. Jadi murid waktu pertama kali buka itu ada sampai 60 orang. Wow. Terus akhirnya saya sampai, oh begini loh cara ngajar, beginilah sebisanya saya. Tapi alhamdulillah berjalan lancar. Sebelumnya padahal ibu belum pernah membuka PAUD. Sebenarnya udah pernah. Oke. Udah pernah TK waktu itu. TK. Berarti ini kedua kali mencoba. Dulu juga seperti itu, sebelumnya juga saya tetap buka dan gratis juga. Nah kalau di sini akhirnya karena saya pendatang, setelah jadilah tuh PAUD gitu. Kata orang situnya, mohon maaf ya Yul gitu, kamu nggak ada di sini gitu di PAUD. Jadi ibaratnya saya dipecat setelah saya membangun gitu. Waduh. Ya pokoknya bisa. Ironis saya nasib gitu. Tapi nggak apa-apa karena saya juga masih ada kerjaan ya, maksudnya les juga banyak seperti itulah. Ya jadi seperti itu, terus akhirnya saya bilang nggak apa-apa, saya emang nggak apa-apa, yang penting jadi. Nah 2 tahun perjalanan bubar, PAUD-nya bubar. Dari guru-gurunya nggak ada, akhirnya saya dipanggil lagi. Iya. Bantuin, oh iya saya bantu, akhirnya dibantu lagi. Dan alhamdulillah berjalan lagi. Nah di situ saya dapat gaji di PAUD itu. Itu tuh. Tadi tuh angkanya tuh. Iya. Nggak nyampe 100.000 Bu sebulan. Jadi sebenarnya besar sih, 1.200.000. Wih. 1.200.000 gaji itu PAUD itu. Nah per 3 bulan sekali. Ya. Lanjutannya nggak enak. Padahal lumayan ya, 1,2 lumayan. Karena dapat bagi 3 Bu. 3 bulan sekali dibagi 5 Mas. Hah? Dibagi 5. Udah per 3 bulan dibagi 5. Berarti tunggu, 1,2 dibagi 3. Berarti kan 400.000 dibagi 5. Iya sih, nggak nyampe 100.000 ya Bu. 400.000 bagi 5, 800.000, 80.000. Iya segitu. Alhamdulillah, dapat karomah karena baca Bismillah Bu. Jadi 5 guru tuh anak saya 2, terus saya, terus ada guru 2. Jadi 5. Ya itulah pendapatan saya sebulan. Saya ngajar berapa tahun gitu, seperti itu. Nah di situ saya jadi anak saya juga, saya sih sebenarnya bukan nyari gaji juga sih di situ. Saya artinya mengajak anak saya untuk berani. Di situ mengajarkan anak saya. Jadi nggak ngeliat angka. Nggak ngeliat angka, tapi di situ pembelajaran buat anak saya banyak banget. Jadi saya tuh orangnya gini, kalau misalkan anak saya nih, kalau saya kan hadapin wali murid biasa aja. Kalau buat anak saya itu meriang Mas. Tapi saya suruh tolong ini kasih ini ya ke wali murid. Padahal saya lagi mengajarkan mereka untuk berani. Jadi kedua anak saya yang perempuan itu di situ ikut banget perjuangan saya di PAUD. Ini sebenarnya mental pebisnis sih. Judulnya doang PAUD. Karena pebisnis itu kan dia mengerjakan sesuatu nggak langsung dapat hasilnya Bu. Dan ibu sudah menanamkan mental itu, makanya ya no wonder ya sekarang anak-anak ibu banyak yang pebisnis. Yang bekerja malah bisa hampir nggak ada gitu loh. Karena ibu sudah mengajarkan bahwasanya menanam itu belum tentu buahnya langsung ada, padinya langsung ada. Walaupun pada saat itu nggak nyampe 100.000 sebulan, tapi anak-anak ibu benar-benar dilatih untuk menghadapi orang, handling objection, gimana caranya ya itu kan pelajaran pebisnis sebenarnya Bu. Ajar aja ya, bisa sukses ya guys ya. Itu lama. Wah, bukan lama Bu. Ini saya agak protes nih. Mau debat sama Bu Yuli kayak sekali. Karena itu bukannya perkara lama Bu.
Karena bisnis itu momen, makanya banyak orang bilang pebisnis itu bersahabat dengan momentum. Dan ibu momennya itu pas di mana anak ibu sedang tumbuh dewasa, ibu masukin di inputnya adalah hal-hal yang seperti itu. Jadi mereka di mindsetnya adalah dia bekerja sekarang, belum tentu dibayar sekarang. Jadi ilmu tabur tuai ya, everybody knows, semua orang tahu, tapi nggak semua orang bisa mempraktekkan tabur tuai itu kan. Banyak barang siapa yang banyak menabur, dia akan banyak menuai. Judulnya Bu, tapi kan kenyataannya orang pinginnya kayak makan cabai Bu, gigit sekarang pedas sekarang Bu. Bener nggak Bu? Tapi Ibu sudah mengajarkan itu ke anak-anak Ibu. Dan itu berlangsung berapa lama? Sampai sekarang kan Bu ya? Sampai sekarang, sampai hari ini saya masih ke anak-anak saya untuk kamu harus maju, harus kuat gitu. Walaupun sekarang kayak di rumah autis, saya ada kalanya saya tinggal, biarin mereka mau seperti apa. Itu nanti laporannya walaupun ngapa-ngapan ternyata bisa. Jadi saya emang menanamkan ke mereka, ya kita tuh bukan lahir dari keluarga orang kaya. Saya selalu begitu. Kita bukan terlahir dari orang kaya. Kita harus, kalau emang kita mau sukses, saya bilang harus bareng-bareng di sini berjuangnya. Jadi saya ke anak-anak suka bilang begitu. Jadi mau menikmati itu nanti enak gitu kalau kita sama-sama berjuang. Jadi kalau misalkan orang tua yang udah sukses, anaknya tinggal menikmati, itu nggak ada apa-apanya. Jadi justru sukses ini kita tuh bareng-bareng tim gitu. Saya selalu begitu sih ke anak-anak. Jadi ibu bertuju kompak nih kan ya? Bertuju tuh ibaratnya kompak lah. Ini teman-teman, saya mau nambahin info, Bu Yuli ini ahli dalam parenting sama Pak Agus berdua ya. Saya banyak sekali belajar parenting sama beliau berdua. Makanya kalau saya bilang guru parenting saya yang pertama adalah Bu Yuli dan Pak Agus. Bagaimana saya mendidik anak-anak saya. Nah, terus yang kedua, Bu Yuli dan Pak Agus ini adalah praktisi Steven. Nah, itu belum ketemu tuh, cerita Steven ini kapan tuh? Ini Steven itu adalah kemampuan otak kita, keahlian otak kita, bakat otak kita yang dikasih sama Tuhan. Gimana caranya kita benar-benar memaksimalkan kelebihan-kelebihan yang kita miliki dalam otak. Namanya Steven. Itu ketemunya pas kapan, Bu? Jadi Steven itu ketemunya sebenarnya yang berapa tahun yang lalu? Ya, sebenarnya 15 tahun yang lalu. Oke. Pas PAUD itu berarti udah dong? Ya udah. Oke. Makanya saya di PAUD saya itu anak-anak itu sudah saya kelompokkan. Siapa yang sensing, thinking, intuiting ya. Teman-teman nanti bisa browsing di YouTube-nya, penemunya adalah Bapak Farid Poniman. Jadi teman-teman bisa mempelajari juga tentang karakter kecerdasan otak di situ. Di situ ya Bu ya. Iya. Sampai ini Ibu nih banyak banget pembelajaran ini ada di buku autobiografi orang sukses. Rata-rata ya ceritanya sama. Kayak cuman beda casing doang, merek handphonenya mah sama. Mental kaya, selalu kompak, dididik dari awal, sifat tabur tuai. Itu banyak banget di buku-buku John C. Maxwell, juga buku-bukunya Robert T. Kiyosaki ya. Itu Paulsen Filzer itu mengatakan apa yang Ibu katakan. Ibu ketemu bisnis nih katanya. Yang dari WhatsApp Blast tuh Bu. Tuh. Jadi awal gimana tuh ceritanya tuh Bu? Sebenarnya itu wah luar biasa ya. Itu titik awal atau Ibu sebelumnya sudah menemukan momentum yang lain? Ya sebenarnya awalnya saya buka rumah autis dulu. Nah dari situ saya saking gini, saya tuh bukan berarti kelebihan uang gitu. Ketika membuka rumah autis. Tapi bagaimana dari keterbatasan ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Keren banget tuh teman-teman. Lanjut Bu. Jadi saat itu tuh kita seperti itu, ternyata baru ketika saya membuka itu kan kita gratis juga ya. Gitu. Nah ternyata kebutuhan tisu, kebutuhan kentang waktu itu ternyata membludak. Karena makanannya berbeda, anak-anak kebutuhan khusus itu. Harus diet dan lain sebagainya. Nah saya waktu itu sampai sehari itu mengeluarkan uang 150.000. Terus saya kalkulasikan, ini saya uang belanja saya aja segini gitu loh. Gimana untuk seperti ini gitu. Akhirnya saya kan bilang ke Pak Agus kan,
mau tidak mau ya, ini kita kondisi kayak begini loh. Tapi saya harus mengeluarkan sehari sekian gitu. Waktu itu masih teras rumah gitu kan. Nah akhirnya ya sudah, kata Pak Agus, stop aja kalau nanti ada yang datang. Ya mungkin Pak Agus juga bingung emang dari mana. Stop aja deh kalau ada yang nanti orang tua yang datang gitu. Nah waktu itu malam-malam saya ngobrol, biasalah ngobrol sebelum tidur saya ngobrol-ngobrol. Nah setelah itu besok paginya Pak Agus ngerawat. Bu, ampun deh, saya nggak usah di stop deh. Kalau ada yang datang, otomatis mereka datang ke kita itu mereka butuh. Mereka butuh kita. Masa sih kita kayak nggak punya Tuhan? Kata Pak Agus. Oh iya, saya hanya menjalankan gitu loh. Saya hanya melakukan apa yang diperintahkan. Gitu. Ya setelah itu terus gimana ya kalau buka lagi? Ini kan kita pengeluaran sekian. Ya udah, kata Pak Agus, gimana ya? Terus ini juga murid makin banyak. Nah akhirnya kita ngobrol lah tuh ke anak-anak. Saya itu kan kamar saya di rumah itu cuma 3, anak saya 5. Anak perempuannya gabung 2, saya 1, anak laki-laki digabung juga 3. Nah karena waktu itu murid udah 9 anak, udah nggak muat di depan, akhirnya saya kumpulin anak-anak gitu ya. Saya tanya ke mereka, boleh nggak kamarnya dipakai sama ahli surga? Waktu itu anak saya sempat ada yang protes, wah gimana sih Bu, nanti aku kalau mau istirahat gimana gitu. Terus saya bilang gini, insya Allah nanti ketika kamu memberikan tempat untuk ahli surga, nanti kamu juga akan mendapatkan itu. Saya bilang gitu. Terus wow, ya kan anak-anak saya kan agak ada yang protes juga. Saya bilang kamu kan laki-laki, kalau laki-laki mah ngoboy aja lah, tidur di mana aja. Jadi di kamar yang akhirnya jadi ruangan kelas itu dulu ada 3 tempat tidur Mas, untuk anak yang laki-laki semua. Akhirnya dia bilang oke, kalau begitu, jadi malam untuk kita tidur. Nah, akhirnya tempat tidur kita kasihin ke orang semuanya dan jadi kelas masuklah ke dalam gitu. Murid makin banyak gitu. Nah disitulah perjuangan kami semua satu tim, jadi anak-anak kami juga diterjunkan untuk mengajar. Jadi saya didik untuk bisa mengajar seperti apa gitu. Kita tuh bukan kelebihan ilmu sebenarnya, keluarga kami tuh bukan berarti orang yang memiliki ilmu, tapi kami hanya punya hati. Oke. Aduh, saya nggak bisa ngomong. Jadi ketika itu ya saya memakai kamar anak-anak gitu ya, terus akhirnya pengeluaran di awal itu lumayan besar menurut kami karena memang penghasilan juga belum seberapa gitu. Jadi waktu itu kami hanya bisa untuk makan dan sekolah anak lah. Kalau bisa, boleh tahu gitu. penghasilan Pak Agus pada saat itu berapa? Ya masih ya UMR di atas dikit lah. Dengan 5 anak iya, dan mempunyai anak-anak autis. Iya. Oke, itu di luar nalar manusia. Iya. Saya tak kucek mataku dulu biar bisa melihat lebih bagus. Oke. Nah saat itu akhirnya kami setelah tetap buka kembali gitu ya, terus di dalam. Nah di situ karena kami juga sebenarnya bingung. Ini orang wali murid sudah artinya menitipkan kepada kami. Jadi akhirnya kami berunding lagi keluarga, berdoa lah di situ. Jadi berdoa saat itu sambil mengadakan ya santunan lah kepada warga sekitar dan anak-anak berkebutuhan khusus saat itu. Jadi waktu itu kami hanya nekat aja sebenarnya. Ya udah nanti bulan Mei 2017 kita mau santunan. Uangnya ada nggak ya? Belum ada. Nanti juga Allah kirim gitu ya. Nah saat itulah dan benar-benar akhirnya saya juga dapat uang gitu ya. Nah terus Pak Agus juga dapat uang, dikumpulkan pas sesuai dengan apa yang dibutuhkan kita. Jadi dari situlah akhirnya kita yakin bahwa dengan berdoa semuanya akan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. The law of attraction kalau bahasa zaman sekarang. Jadi disitulah berdoa semua gitu ya, terus kami tulis tuh ya sama guru-guru autis juga. Sama guru-guru autis kami berdoa dan langsung dibikin banner, di banner ditulis gitu ya, di ruang kelas itu ditulis di situ doanya seperti ini, ya Allah gitu ya Tuhan gitu ya, semoga
kami memiliki gedung pembelajaran. Oke. Di tanggal 21 September 2017. Saya tulis hari dan tanggalnya dan tahunnya. Bertepatan dengan 1 Muharram saat itu. Nah, setelah berdoa ya udah kita seperti biasa lagi mengajar di bulan Mei kita berdoa, tiba-tiba di bulan Juni, Juli awal itu saya dapat broadcast. Dapat broadcast, jadi waktu itu tuh saya dimasukin ke grup Syariah Mall Tangsel. Setelah baru juga dimasukkan, tiba-tiba ada yang nge-share. Bapak isinya seperti ini, Bapak Ibu jika ingin memiliki penghasilan 50 sampai 100 juta, hadirlah di seminar, alamatnya di BSD. Oke. Gitu. Jadi saya langsung izin ke suami, ke Pak Agus gitu. Ya, boleh nggak Ibu ikut seminar? Oh boleh katanya, untuk menambah kamu wawasan katanya gitu. Di sini juga gratis kok gitu. Kebetulan waktu itu yang punya handphone itu, jadi anak saya juga handphonenya ala kadarnya, saya juga ya masih yang penting bisa WhatsApp lah saat itu ya. Jadi punya handphone yang bisa dipakai itu satu sebenarnya. Jadi alamat di situ tuh rumah Smart House gitu. Ya saya kata anak saya nih Rabdi nih yang ketiga. Aku tahu tuh pokoknya kolam renangnya tahu gitu. Ternyata setelah hari hanya handphone saya itu dipinjam sama anak saya yang kedua. Iya. Jadi handphone saya dipinjam, katanya gini Bu, pinjam dulu, orang sebelum zuhur juga aku pulang. Waktu itu seminar jam 1. Saya tunggu jam 12, nggak datang, 12:30 akhirnya saya berangkat tanpa tahu tuh alamatnya di mana. Jadi saya diantar sama anak saya Rabdi, anak yang ketiga, walaupun sambil di jalan saya dibilangin, Ibu tuh harusnya mikir dulu, itu yang ngajak aja nggak kenal. Saya bilang, ya siapa tahu 50 sampai 100 juta kan lumayan gitu ya. Saya tuh punya ini begitu aja gitu. Kayak ada yang nuntun aja lah gitu. Akhirnya tuh saya ke Gria Loka itu 4 kali puteran Mas. 4 kali muter nggak ketemu tuh. Akhirnya ada tukang parkir, saya tanya, dikasih tahu lah dari kolam renang ke sana. Akhirnya saya datang, sampailah di rumah yang luar biasa. Waktu itu saya melihatnya, gila ya ini rumahnya keren banget gitu. Ya dan saya diantar sama anak saya sambil anak saya, pikir dong, anak saya bilang begitu. Ntar kalau Ibu ditipu gimana gitu. Saya bilang gini, mau nipu juga nipu apa, orang saya juga nggak punya apa-apa gitu loh. Jadi saat itu ada jawabannya Mak, ya Allah. Gitu. Ya jadi itu saya malah masuk kan, saya masuk gitu, ada orang yang keluar, Mbak, maaf ini acara seminar. Iya seminar apa sih? Nanti aja, nanti juga tahu katanya gitu. Orangnya sambil pergi. Akhirnya saya masuk. Waktu itu ada bapak-bapak, saya tanya, Mas ini yang tempat seminar ya? Oh iya gitu. Terus tolong cariin dong nama saya udah daftar, nama saya Yulianti. Saya bilang akhirnya dicari dan ada. Ibu pengundangnya siapa? Saya nggak kenal, saya bilang gitu. Jadi saya menekat aja orangnya ya. Bener saya waktu itu emang nekat kan Ibu lakukan waktu kecil ya Bu? Iya, nekat emang udah biasa ternyata ya. Terus. Jadi akhirnya saya masuk gitu ya, saya ketemu di situ ada Mas Nurul Hidayat, ada Mas Kevin, ada Mas Agan waktu itu. Yang punya rumahnya katanya ini mantan keyboardnya Yopi Nuno gitu. Saya ngeliat fotonya kan di situ, rambutnya gondrong gitu kan. Saat itu yang punya ada feeling gak enak. Feeling gak enak. Ya jadi waktu itu Mas di Paramanya lagi ke Lombok. Nah saya akhirnya di situ, saya sesi kedua tuh jam 1. Saya dengerin tuh cerita Mas Nurul Hidayat. Ngisinya juga masih gimana ya, masih belepotan, tapi saya tuh gini, beneran itu? Pas saya lihat kan mesin berjejer, ini mah 2 tahun yang lalu saya ditawarin orang gitu, cuman saya dengerin aja, masa iya ya anak segede gitu punya penghasilannya udah gede gitu. Ya saya menceritakan tentang Mas di Parama, aduh 1M, aduh rumahnya segini gitu, jadi wah ini keren banget gitu. Nah akhirnya saya bilang, Mas boleh nggak saya ikut 2 sesi gitu, dasar mama nekat ya. Emang Ibu nggak kenapa-kenapa? Nggak kenapa-kenapa. Jadi waktu itu tuh pesertanya laki-laki semua, udah pada pengusaha lah mereka. Hanya saya yang ibu rumah tangga dan guru lah waktu itu. Ibu juga ngalamin waktu kecil?
Yang lain cowok, ibu Iya. cewek sendiri. Wah, terulang kembali nih. Terulang kembali gitu ya. Akhirnya saya ikut dan mereka juga begini-begini. Saya mah bilang, hanya begini, punya penghasilan segini gitu. Oh iya Bu, Mas boleh nggak saya ikut lagi? Boleh. Akhirnya saya ikut lagi. Emang kebetulan anak saya juga jemputnya malam saat itu. Ya. Jadi akhirnya saya ikut 2 sesi. Saya bilang, Mas terus terang nih, saya kalau ngomongin uang saya nggak ada. Bagaimana caranya supaya saya bisa seperti ini? Saya tanya begitu ke mentor waktu itu. Bisa Bu undang orang aja. Wah saya akhirnya disitulah saya action ya. Saya ngundang orang, besok saya datang lagi bawa undangan, terus saya datang lagi tiap hari tuh saya. Nah terus akhirnya karena saya semangat, saya cuman gini doang. Seandainya saya punya penghasilan 50 sampai 100 juta, rumah autis jadi. Itu doang. Nggak punya pikiran saya mau jalan-jalan atau apa, saya nggak punya pikiran. Yang penting rumah autis jadi. Saat itu seperti itu. Dan akhirnya setelah itu saya ceritakan ke suami saya nolak. Jadi kalau saya masuk kamar, saya kalau cerita lagi bisnis saya diusir. Iya beneran gitu. Gini, stop. Kalau kamu mau ngomongin bisnis, mendingan keluar. Ya saya keluar aja kan. Tapi ntar saya masuk lagi, cerita lagi, saya diusir ya keluar gitu aja. Gitu. Terus saya terus aja ngomong. Karena kan katanya modalnya cuma ngomong. Udah saya ngomong terus. Ada orang lagi nongkrong, saya tanya, ngobrol gitu. Saya kan punya ilmu Stephen tadi ya. Saya tanya-tanya, golongan darahnya apa Mas? Oh gini, saya cerita akhirnya. Kok Ibu tahu? Iya saya kan bisa menerawang, aku bilang. Terus besoknya saya undang ke BSD dan mau gitu. Anehnya tuh mau gitu ya. Dan akhirnya langsung jadi tim saya tuh. Si Kang Asep kan? Iya, Kang Asep. Oh iya benar. Ketemu di di minimarket gitu ya. Terus akhirnya tuh saya dapat lagi dokter, pokoknya dapat terus tuh saya akhirnya ke situ. Nah, masa iya ya suami saya enggak, kata saya gitu. Saya mah yakin. Akhirnya saya setelah sholat subuh saya minta sama Tuhan, ya Tuhan tolong lunakan hati suami saya, saya bilang gitu. Ternyata pas saya buka kamarnya, saya jadi sholat subuh saya di ruang autis gitu ya. Saya pas buka kamar, suami saya juga lagi doa juga. Saya nggak ngerti doanya apa gitu. Tapi setelah saya masuk, saya bilang begini aja. Ya hari ini Mas Diparama ada di rumah. Kalau ayah mau ikut seminar ayo. Saya bilang nggak usah jawab, saya bilang gitu. Kalau memang nanti datang aja dulu. Kalau dirasa ini baik lanjutkan. Kalau enggak, mohon doanya saya akan berangkat sendiri. Maksudnya saya akan bisnis ini sendiri. Tapi saya mohon doanya. Saya tetap harus minta restu dari suami. Suami saya nggak menjawab karena emang saya suruh jangan jawab, saya bilang gitu. Nah, akhirnya saya itu kan kebiasaan dari sebelum punya anak sampai saya punya anak 5 juga saya selalu menyiapkan sepatunya, kaos kakinya gitu. Segala macamnya saya persiapkan, saya pamit untuk ngajar. Walaupun saya di rumah ngajarnya di sebelah, saya tetap pamit. Nah, saya pamit, kebutuhannya sudah saya siapkan, saya ngajar. Pas saya nganterin murid, kok sepatunya masih ada. Suami saya sepatunya masih ada. Saya kan tanda tanya, kenapa nggak berangkat? Nah, saya masuk ke kamar, saya bilang, kenapa nggak berangkat ya? Oke, saya ketemukan saya dengan Mas Diparama. Wah, di situ saya girang banget. Saya bilang yang penting ketemu gitu. Yang penting ketemu dulu. Akhirnya saya izin ke guru-guru, bilang, mohon maaf saya nggak bisa ngajar ya gitu. Lupa lagi di jalan. Lanjut. Ya, jadi saya izin tuh akhirnya nganterin suami saya ke BSD. Dan di situ karena saya itu belum tahu, walaupun saya udah bolak-balik itu ke rumahnya Mas Diparama, saya belum kenal yang mana Mas Diparama. Jadi waktu saya masuk biasa ada di situ, saya bilang permisi Mas gitu. Saya mau masuk aja. Ternyata yang saya permisiin itu Mas Diparama. Songong banget ya. Kan berbeda Mas tadi yang saya ceritakan di foto itu dengan aslinya berbeda gitu. Jadi saya bingung pas gitu. Hah? Ini Mas Diparama gitu. Saya kira tuh orangnya kan tinggi gede, ramah, romo gitu ya. Pas gitu. Taunya. Ampun, anak sekecil ini gitu. Kalau buat saya kan itu ya ampun gitu. Gila ya.
anak semuda ini punya penghasilan miliaran. Saya bilang saya harus seperti dia nih, saya harus ngalahin dia malah waktu itu. Nekatnya begitu. Dan akhirnya bertemulah suami saya dengan ngobrol dengan Mas Dipa Rahma. Jadi suami saya ngomong begini, dijawab lagi sama Mas Rama, dijawab lagi. Nah disitulah suami saya langsung luluh. Dia bilang, oke Mas, kalau begitu saya beli hari Kamis. Waktu itu Senin, ketemu Mas Dipa Rahma itu Senin. Hari Kamis itu kan hari liburnya suami saya. Jadi orang kampung situ kalau Kamis itu berobat ke Bogor, suami saya yang nganter. Jadi di mobil saya itu penuh nenek-nenek itu. Jadi setiap rutinitas kami seperti itu sebelumnya juga gitu ya. Jadi Kamis Mas gitu, karena Kamis hari liburnya suami saya gitu. Jadi orang mah Minggu, dia mah Kamis liburnya. Nah saat itu, wah saya seneng banget. Gila ya, dari ditolak akhirnya mau gitu. Akhirnya mau, wah saya mah nggak berani nanya apa-apa. Saya udah seneng aja namanya mau gabung dengan perusahaan yang luar biasa gitu. Menurut saya ini hal yang baru gitu. Dan memang visi misinya jelas gitu waktu itu. Akhirnya saya pulang baru tuh. Ya, boleh nggak nanya? Iya boleh. Itu mau beli hari Kamis duitnya ada? Nggak ada. Disitulah akhirnya kita mempraktekkan apa yang mentor katakan. Jika kita hidupnya belum ideal, ya kita pinjam. Gitu. Disitulah kita praktek. Jadi saya pinjam ke temen, Pak Agus juga pinjam ke temen. Jadi tolong kalau memang mau bantu nih ke rekening ini, disatukan ke rekeningnya Pak Agus. Udah tuh di situ pokoknya kita telepon, karena katanya nggak boleh WA, harus telepon. Jadi saya telepon gitu ya. Pas di hari Senin tuh langsung action untuk nyari dana gitu setelah pulang dari BSD. Nah setelah itu pas malam kami suami saya pulang, saya dengan harap-harap cemas, tapi saya yakin sama Allah bahwa ini jalan untuk saya bisnis gitu lah waktu itu, merubah nasib lah waktu itu. Akhirnya saya tanya, coba ya cek deh di rekening. Akhirnya dicek sama suami saya, baru ada 25 juta. Sedangkan besok itu Kamis harus beli. Ya terus gimana? Udah yakin aja, doa lagi gitu ya. Pokoknya sebisa-bisa kita aja lah. Karena kan kita katanya doa dan usaha, katanya urusan hasil serahkan sama Tuhan gitu. Yang saya jalanin yaitu doa dan usaha saya. Usahanya pinjem, doanya saya jalanin. Pas gitu pagi saya terus akhirnya berangkatlah ke kantor dengan membawa uang 25 juta. Itu di ATM masih ada gitu ya, 25 juta. Udah pas sampai sana kebetulan mentor saya itu telat, dan ternyata yang ngundang saya itu belum beli, belum gabung. Saat itu dia juga lagi berusaha mencari dana gitu. Akhirnya saya bilang, aduh ini kemana ya? Ya ternyata ada hikmah di balik itu. Makanya saya ketika orang telat atau dan lain sebagainya, saya sekarang selalu positif. Karena apa? Di tengah-tengah telat itulah jam 12 itu ketika kita cek rekening ada 50 juta. Canggih. Itulah kebesaran Tuhan gitu. Coba on time nih Bu ya. Coba ngumpul ya. Ngumpul. Jadi disitulah terus sampai karena entah kenapa itu pokoknya dulu mentor saya itu ngobrol dulu dengan yang saya ngundang gitu ya, Pak Muhammad Roji, terima kasih udah menggiring saya untuk menjadi seperti inilah perantara beliau lah. Terus kenapa ini nggak balik-balik gitu loh? Ternyata dia itu emang belum gabung Mas. Jam 3-an apa baru naik. Terus Bu Yuli udah ditransfer belum? Nggak ngerti harus transfer ke mana gitu. Karena saya udah terkagum-kagum ngelihat kantornya gitu loh. Saya sampai gini ya, saya tuh kan punya mobil itu, mobil keren banget ya. Sampai punya mobil di The Plaza itu mobil saya doang itu yang aneh gitu. Mobil orang ya Allah keren-keren, tapi saya yakin suatu hari nanti saya juga akan seperti mereka gitu ya. Sekarang udah punya, ya, keren. Gitu. Terus akhirnya saya tuh nggak ngerti Mas harus ditransfer gimana. Kata suami saya, coba deh saya gesek gitu ya, bisa nggak? Akhirnya ternyata bisa, karena itu baru banget berapa hari yang lalu tuh ganti kartu. Ke yang bisa ternyata 50 tuh transfer bisa gitu di saat itu. Wah itu seneng banget. Nah saat itulah teriak mentor saya kan, Bu Yuli gila banget nih. Kenapa Mas?
Jadi saya itu waktu itu gabung di PT Enajik itu tanggal 27 bulan 7 2017 jam 17:07. Wih. 7 semua. 7 semua itu sebenarnya nggak ngerti apa-apa lah waktu itu, cuman pokoknya biar keren aja. pokoknya biar keren aja gitu. Terus mentor saya bilang keren nih katanya. Saya bilang aminkan aja kalau emang itu baik gitu. Dan disitulah saya akhirnya mulain perjuangan gitu ya. Saya tuh waktu itu berdua sama suami dan keluarga gitu ya, kelima anak saya juga ikut. Nggak pakai gimana nih cara untuk berbagi, bagaimana cara giving, saya nggak nanya. Hajar terus, mau salah mau enggak, yang penting kita ngomongin karena orang kita namanya baru gitu. Jadi nggak mikir, yang penting bagaimana orang teredukasi gitu. Nah terus kalau ngomongin masalah pendapatan emang belum ada, tapi yang saya ceritain mentor-mentor kami yang udah duluan, ini penghasilannya segini. Nah disitulah perjuangan di bulan tanggal 27 Juli itu sampai tanggal 14 Agustus saya belum dapat apa-apa. Padahal belum ada yang bergabung waktu itu ya. Nah, padahal udah ada yang ngasih uang cash tuh. 2 hari kemudian setelah saya gabung ada yang mau gabung, ternyata sampai hari ini enggak, emang bukan rezeki sih sebenarnya, mungkin dikasih kita Bu Yuli ya, saya ingat. Sampai sekarang tuh Bu belum beli. Sampai sekarang belum beli. Wih. Padahal duitnya udah dipegang. Gitu. Dipegangin aja kali Bu ya. Pegangin aja kali ya. Terus akhirnya jadi saya tuh sama Pak Agus sama anak-anak gitu ya. Berangkat habis kerja Pak Agus sampai jam 2 sampai jam 3 baru sampai rumah. Jadi edukasi ke teman-teman Pak Agus, ada yang nolak, ada yang gini-gini. Maaf Pak, saya mah lagi ngejalanin ini gitu ya, yang melem-melem gitulah pokoknya. Oh ya udah nggak apa-apa. Jadi kita punya prinsipnya gini, dia sebenarnya mengakui bahwa ini keren banget, cuma gengsi gitu. Jadi pokoknya gini, yang penting hatinya dia nggak akan nolak gitu. Nah, jadi punya prinsip kayak gitu terus saja menebar lah ya terus. Dan alhamdulillah tanggal 15 Agustus tiba-tiba ada yang closing 3 orang. Bulan Agustus. Tuh 3 orang. Oke. Nah di situ alhamdulillah tuh karena waktu itu bertepatan dengan adanya challenge. Challenge untuk mendoakan orang. Nah di situ saya ngebut. Alhamdulillah sampai September itu dapat 23 orang. Wow. Jadi 2 bulan. September sebulan itu. Ya, kurang lebih 2 bulan lah ya sama di awal itu ya. Di awal. Jadi disitulah kekuatan doa, karena kami mintanya di tanggal 31 September 2017 dan di situ juga lah kami mendapatkan bonus dari PT Enajik itu 360 juta gitu. Dan itu sesuai dengan apa yang kami inginkan. Dan akhirnya kebeli. Dan akhirnya kebelilah tanah ini. Tanah ini. Ini rencananya untuk rumah autis. Gitu. Jadi kebelilah ini. Kesimpulan tuh ya teman-teman semuanya, Bu Yuli itu sudah menulis yang namanya dream book, kata orang motivator 95% ditentukan impian dan sikap, dan Bu Yuli menentukan impiannya dan sikapnya, maka terjadilah itu. 5% adalah teknis, dan Bu Yuli terus belajar, mau salah mau benar, yang penting tabrak aja, sampai mulai Ibu menemukan titik awal kesuksesan Ibu hingga sekarang. Great teman-teman semuanya. Bu Yuli happy banget sekarang ngeliat anak Ibu sekarang sukses. Ibu dan Pak Agus ekonominya naiknya itu bahkan karena water ini ibarat kata batu loncatan ya Bu ya. Batu loncatan sampai Ibu ketemu lagi bisnis-bisnis yang lain yang membuat kehidupan keluarga Ibu jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Apa yang Ibu rasain sekarang? Yang saya rasakan ternyata doa orang tua saya dikabulkan Tuhan. Kesimpulan. Dan saya bisa membuktikan, saya bisa jalan-jalan ke kemana yang saya ke Bali, mau, ya, ke Ibu, Bali, ya, ke Jogja. Katanya Ibu sehari berapa negara? 3 negara. Ya saya bisa umroh. Dari sini. Setahun di Enajik saya bisa umroh. Jadi saya udah ke Sri Lanka, udah ke mana? Singapura gitu. Thailand, Malaysia ya waktu itu ya Bu ya. Pokoknya alhamdulillah saya jadi
oh ini ternyata doa dari orang tua saya, cuman tinggal nunggu sabar, tawakal. Itulah yang akhirnya saya bahagia banget, saya sampai akhirnya punya rumah ini. Ya rumah autis juga, tanahnya sudah lunas, lagi dibangun. Jadi wah itu luar biasa, kebaikan Tuhan itu benar-benar. Yang penting yaitu tadi, berawal dari doa semuanya bisa terrealisasi. Apa yang Ibu ingin sampaikan ke orang-orang yang mungkin keadaannya seperti Ibu dulu, bahkan lebih buruk mungkin mereka, sekarang keadaannya lebih susah lagi? Apa yang Ibu ingin katakan ke mereka setelah Ibu udah nyampe nih di pertengahan perjalanan ya sekarang ya Ibu, ya udah nyampe nih, udah setengah jalan nih Ibu mau naik lagi ke yang lebih tinggi, karena nawaitu Ibu tadi kan ingin membantu jauh lebih banyak orang lagi. Nah, apa yang Ibu ingin sampaikan kepada mereka yang masih mau berjuang, masih ragu-ragu, apapun itu bisnisnya, nggak hanya Enagic? Menurut saya jangan terlalu cepat untuk berhenti, karena sukses itu ya kita kan nggak tahu kapan nih waktunya sukses. Yang penting keputusan itu, ambillah keputusan saat ini, karena 5-10 tahun yang akan datang berawal dari keputusan saat ini. Artinya terus ambil kesempatan ini. Jangan jadi gini, orang yang kita cintai tidak bisa terlalu lama menunggu kita untuk sukses. Makanya jalanin hari ini, apapun itu bentuknya, apapun itu bisnisnya, jangan pernah berhenti di tengah jalan. Gitu aja sih kalau menurut saya. Thank you Bu Yuli, thank you Bu Yuli. Jadi teman-teman, saya mau nyimpulin banyak banget ya. Ini kayaknya di buku autobiografi, buku-buku leadership, apa yang Ibu katakan itu udah menjadi habit secara Ibu tidak sadar. Ya mulai dari tabur tuai tadi, Ibu belajar untuk upgrade kemampuan Ibu, pergaulan Ibu SMA gaul sama anak kuliahan, ya kan? Ternyata ketika Ibu dipertemukan bisnis Enagic, Kanggeng Water, ya itu kan ininya aja ya Bu ya, kendaraan aja ya Bu ya, tapi sikap-sikap dan sifat-sifat Ibu dari muda, habit-habit Ibu, dan saya pernah mendengar sesibuk apapun Bu Yuli yang mempersiapkan Pak Agus untuk berangkat kerja, yang memasangkan kaos kakinya adalah tetap Bu Yuli. Di situ saya belajar teman-teman, setinggi-tingginya kita tetap mengerti kudrat irodatnya kita, takdir kita sebagai manusia, dan khususnya Bu Yuli sebagai wanita dan ibu kepada suami, ya, istri kepada suami, dan tetap Bu Yuli lakukan. So, teman-teman semua, ini cerita Bu Yuli. Iya, inilah tindakan-tindakan dan sikap-sikap Bu Yuli. Gimana dengan teman-teman semuanya? Kita berdoa semoga Bu Yuli makin sukses, rumah autisnya makin banyak membantu orang nantinya, dan teman-teman juga bisa merasakan kebahagiaan seperti apa yang kami rasakan saat ini. Terima kasih Bu Yuli. Terima kasih Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.